Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan kelompok 4 dengan beranggotakan Asipa Karima, Reca Rama Amanda, Ismi Aryani, Muhammad Mukbit, Rahmatus Soleha, Ajija Mustika Khatami, Muhammad Rijal, Mutiara Nurhalija, Yandika Imam Pratama, dan Yuslia Solipatus Soliha. Pada video kali ini kami akan menayangkan fisiologi sistem muskuler. Otot merupakan salah satu dari 4 jaringan terpenting di dalam tubuh. Jaringan ini terbuat dari sel-sel khusus yang disebut serabut. Jaringan otot terbagi dalam 3 jenis yang berbeda. Yang pertama, otot polos atau smooth muscle. Otot polos dapat ditemukan di dinding organ seperti pembuluh darah, saluran pencernaan, saluran pernapasan, kandung kemih, dan rahim. Pada sistem otot manusia, mekanisme kerja otot polos ini dikendalikan oleh sistem saraf otomatis. Artinya, otot ini bisa bergerak dan dikendalikan oleh alam bawah sadar. Otot polos tak memiliki garis-garis dan ada di sebuah inti sel di tengah, yaitu nukleus. Sel otot polos memiliki bentuk memanjang dengan kedua ujungnya yang runcing. Serat miofibril pada otot polos bersifat homogen dan lebih kecil dari serabut otot lurik. Meskipun keberadaannya tidak disadari, otot polos terus bekerja dalam tubuh. Fungsi otot polos beraneka ragam, tergantung letak dan posisinya dalam tubuh. Yang kedua, otot jantung atau heart muscle. Otot jantung hanya terdapat pada dinding jantung dan dikontrol oleh sistem saraf otomatis. Sel otot jantung memiliki garis-garis terang dan gelap yang disebut lurik. Sel otot jantung berbentuk silindris, memanjang, dengan satu inti sel di tengah. Kontraksi dari otot jantung umumnya dikendalikan oleh alam bawah sadar, tapi cukup kuat dan berirama. Saat otot jantung berkontraksi, darah akan dipompa keluar, sementara saat otot jantung direlaksasi, darah akan kembali masuk ke jantung setelah bersirkulasi ke seluruh tubuh. Yang ketiga, otot rangka atau skeletal muscle. Otot rangka merupakan bagian dari sistem otot yang berkaitan erat dengan sistem muskuloskeletal. Otot rangka adalah jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka penting karena lokasinya berada pada seluruh bagian tubuh. Otot ini bekerja di bawah kendali sistem saraf sadar atau bekerja menurut kehendak kita. Otot rangka melekat pada rangka atau tulang, namun ada yang tidak melekat sama sekali, seperti otot lidah dan otot mata eksternal. Ujung otot yang melekat pada tulang disebut tendon. Ujung otot yang melekat pada tulang yang cenderung diam disebut origo. Sedangkan yang melekat pada tulang yang relatif aktif disebut insersio. Otot rangka tersusun atas sel yang panjang, tak bercabang, berinti banyak, menyebar di bagian pinggir atau sering disebut muscle fiber. Sebagian besar otot rangka melekat pada 2 tulang di sepanjang sendi, sehingga otot berfungsi untuk menggerakkan bagian-bagian tulang lebih dekat satu sama lain. Sel otot rangka berbentuk silindris bercabang dan memiliki inti sel banyak di tiap seratnya. Otot adalah jaringan dalam tubuh manusia yang memiliki peran untuk menggerakkan organ. Otot manusia menyumbang sekitar 40% dari total berat badan seseorang. Di dalam tubuh manusia terdapat 3 jenis otot, yaitu otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Sistem otot melibatkan lebih dari 600 otot yang saling bekerja sama untuk menunjang fungsi organ tubuh agar bisa bekerja dengan optimal. Berikut beberapa fungsi otot sebagai berikut. Yang pertama yaitu menunjang mobilitas atau pergerakan. Fungsi utama otot pada manusia adalah membantu seseorang bisa bergerak. Otot rangka adalah bagian tubuh yang membuat seseorang bisa bergerak yang melekat pada tulang di seluruh tubuh. Ini dikendalikan oleh sistem saraf pusat.
Yang kedua yaitu menjaga stabilitas tubuh. Fungsi otot yang lain yakni menjaga stabilitas tubuh dan melindungi tulang belakang. Otot rangka di bagian tengah tubuh manusia yang berguna menjaga stabilitas tubuh ini antara lain otot perut, punggung, dan panggul. Yang ketiga yaitu menjaga postur tubuh. Fungsi otot manusia juga untuk menjaga postur tubuh agar berada pada posisi yang benar saat duduk atau berdiri. Postur yang baik tergantung pada otot yang kuat dan fleksibel. Otot yang kaku, lemah, atau tegang rentan membuat postur tubuh yang buruk dan tidak sejajar. Yang keempat yaitu menunjang sirkulasi darah, yaitu fungsi otot jantung bagi manusia adalah untuk membantu memompa darah ke seluruh tubuh. Yang ketujuh yaitu menunjang kinerja indera penglihatan. Yang kedelapan yaitu untuk mengatur dan menghangatkan suhu tubuh. 85% panas dihasilkan oleh kontraksi otot. Yang kesembilan yaitu membantu proses pencernaan. Otot yang berkontraksi akan membantu makanan melewati sistem pencernaan. Fungsi otot yang ke-10 yaitu membantu dalam proses melahirkan. Fungsi yang ke-11 yaitu melindungi organ-organ yang terdapat di dalam tubuh dengan cara menyerap guncangan dan melindungi gesekan pada persendian. Itulah tadi beberapa fungsi daripada sistem muskular. Perkembangan otot. Otot adalah bagian dari jaringan lunak tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai penggerak aktif tulang dan tempat disimpannya cadangan energi. Tubuh manusia tersusun dari sekitar 650 jenis otot. Bahkan, kategori normal untuk massa otot adalah setengah dari berat badan total. Saat tubuh bergerak, otot yang bekerja tidak hanya satu, melainkan berbagai otot lainnya ikut bergerak. Kolaborasi dari gerakan berbagai otot inilah yang akan menggerakkan tulang. Ketika berkontraksi, otot akan memendek, mengeras, dan bagian tengahnya menggelembung atau membesar. Karena otot yang memendek, maka tulang yang dilekati oleh otot tersebut akan tertarik atau terangkat. Begitu pula sebaliknya. Otot akan mulai terbentuk saat setelah melakukan aktivitas fisik yang cukup berat. Contohnya seperti latihan resistensi. Saat melakukan hal tersebut, otot akan mengalami kerusakan mikroskopis sehingga memicu tubuh untuk membangun jaringan baru di lokasi otot yang rusak. Namun, perlu diingat bahwa pertambahan massa otot hanya akan terjadi saat sintesa protein lebih besar daripada penguraian otot. Proses perkembangan otot. Sel otot yang mengalami trauma atau kerusakan akan mengaktifkan sel satelit yang ada di luar jaringan otot, antara basal lamina dan sarkolema jaringan otot. Nukleus pada sel ini akan membelah sehingga menghasilkan sel otot baru. Proses ini akan meningkatkan jumlah sel otot yang ada sehingga massa otot semakin besar akibat pertumbuhan yang terjadi pada sel. Bertambahnya sel ini juga memungkinkan jaringan otot dapat mensintesa protein lebih banyak dan menciptakan miofilamen kontraktil aktif dan miosin pada otot rangka. Penelitian menunjukkan dalam satu sesi latihan resistensi dapat menstimulasi peningkatan sintesa protein hingga 4 jam ke depan dan bertahan sampai 24 jam. Walaupun demikian, banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut seperti usia, intensitas, tipe, dan durasi olahraga. Kesimpulan, perkembangan otot dapat terjadi dengan mekanisme hiperplasia, yaitu bertambahnya jumlah sel otot. Pertambahan ini terjadi akibat adanya kerusakan oleh sel otot yang mengaktifkan sel induk otot yaitu sel satelit sehingga nukleus membelah diri menjadi sel otot baru. Setiap harinya kita menggunakan otot untuk melakukan kegiatan sehari-hari, sama halnya seperti wanita yang menulis pada gambar berikut. Seperti yang kita ketahui, otot jantung dan otot polos merupakan otot involunter karena gerakannya tidak memenuhi perintah yang kita kehendaki. Sedangkan otot rangka atau otot lurik merupakan otot volunter. Otot rangka terdiri dari serabut otot yang berbentuk silindris panjang dan mengandung beberapa nukleus. Otot rangka akan berkontraksi dan berelaksasi apabila menerima impuls dari sistem saraf di neurotransmitter yang merupakan tempat pertukaran sinyal, dan disinilah tempat terhubungnya sinaps akson terminal dan serabut otot.
Selanjutnya, serabut otot terdiri dari banyak miofibril. Miofibril mengandung unit kontraktil yang disebut dengan sarkomer. Sarkomer berdekatan satu sama lain sepanjang miofibril. Setiap sarkomer terdiri dari filamen protein yang tebal dan tipis. Karena itulah otot ini disebut otot lurik. Protein yang tebal tersusun dari protein miosin. Bagian tengah yang membagi daerah ini disebut garis M. Filamen tipis tersusun dari aktin dan garis potongnya disebut garis Z. Nah, karena itulah sarkomer dapat memendek di kedua sisinya. Meskipun antara filamen digambarkan sebagai pergeseran, sebenarnya filamen miosin benar-benar menarik aktin sepanjang-panjangnya. Cross bridges atau jembatan yang menjadi penghubung aktin dan miosin mengarahkan tenaga untuk bergerak. Inilah yang disebut dengan mekanisme kontraksi otot. Kontraksi otot dimulai ketika ATP yang menempel di miosin dihidrolisis menjadi ADP dan fosfat. Hal ini menyebabkan kepalan miosin bisa menempel pada dinding aktin dan membentuk jembatan aktin-miosin. Inilah proses ketika miosin menempel pada aktin. Selanjutnya, ADP dan fosfat akan dilepaskan, namun miosin akan tetap melekat pada aktin sampai datang lagi ATP baru yang menempel di miosin. Hal ini adalah saat ketika otot berelaksasi dan siklus ini akan terus berulang. Kontraksi otot dikontrol oleh ion kalsium. Filamen aktin akan berasosiasi dengan protein tambahan yaitu troponin dan tropomyosin. Ketika otot berelaksasi, tropomyosin akan memblok jembatan aktin-myosin. Ketika kadar ion kalsium cukup tinggi dan terdapat ATP, maka ion kalsium akan berdekatan dengan troponin, sehingga akan menyebabkan daerah aktif tropomyosin yang semula tertutup oleh troponin. Hal tersebut membuat kepala myosin mampu berikatan dengan aktin dan membentuk jembatan aktin-myosin dan memungkinkan myosin untuk menarik aktin. Ion kalsium terdapat pada sarkoplasmik retikulum dan akan dikeluarkan ketika mendapatkan sinyal dari sistem saraf. Berikut adalah penjelasannya. Neurotransmitter dilepaskan dari neuron dan mengikat reseptor yang mendepolarisasi selaput serat otot. Impuls akan bergerak ke tubulus P dan membuka retikulum endoplasmik. Ion-ion Ca akan mengalir ke miofibril dan memicu terjadinya kontraksi. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pemendekan otot. Selanjutnya, ketika otot kekuatan yang cukup untuk menggerakkan, maka memungkinkan wanita pada gambar untuk menulis. Sekian, terima kasih.